Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik terkait dengan pertumbuhan pada anak. Jadi pertumbuhan pada anak ini terkadang mengalami gangguan, baik itu pertumbuhan yang berlebih atau justru pertumbuhan yang terhambat. Nah, akan tetapi pembahasan kali ini tidak hanya bagian pertumbuhan, akan tetapi kita akan lebih luas lagi mengenai tumbuh kembang anak. Baiklah, kita mulai. Jadi, deteksi dini gangguan tumbuh kembang pada balita itu dapat dilakukan melalui yang pertama, anamnesis, pemeriksaan fisik rutin, screening perkembangan, dan pemeriksaan lanjutan. Nah, biasanya keluhan orang tua mengenai penyimpangan perkembangan anaknya perlu ditindaklanjuti karena sebagian besar terbukti memang benar. Penting pula menanyakan faktor-faktor resiko di lingkungan mikro. Maksudnya lingkungan mikro di sini adalah lingkungan dari ibu. Kemudian lingkungan mini yaitu lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Meso, lingkungan tetangga seperti polusi juga, budaya dan pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dan lingkungan makro yang dimaksud adalah kebijakan program termasuk program pemerintah. Yang kesemuanya ini dapat mengganggu tumbuh kembang balita atau dapat dioptimalkan justru untuk mengatasi gangguan tersebut. Pemeriksaan fisik rutin yang kita dapat lakukan yaitu meliputi yang pertama pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, bentuk dan ukuran lingkar kepala, serta kelainan organ-organ lain dan pemeriksaan neurologis dasar. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ada hormon pertumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan anak. Apabila pada seseorang mengalami kelebihan faktor atau dalam arti hormon pertumbuhan, maka akan terjadi yang namanya gigantisme. Kalau terjadinya prepubertas atau sebelum pubertas, akan tetapi pada postpubertas namanya akromegali. Untuk perbedaannya, gigantisme itu pertumbuhan tulang yang berlebih dan biasanya kalau sudah dewasa tingginya hingga 2 meter, disertai dengan makrosefali yang kepalanya lebih besar, kemudian dapat ditemukan obesitas juga dan frontal bossing, serta ada soft tissue hypertrophy. Tapi kalau yang untuk postpubertas alias akromegali, maka ditemukannya pertumbuhan jaringan kartilago, kemudian tangan, kaki, dagu itu lebih cepat tumbuh dan berlebih. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya efek metabolik di mana adanya peningkatan gula darah dan peningkatan insulin. Sehingga pada akromegali ini menjadi sangat berisiko terkena DM tipe 2 dan penyempitan arteri hingga serangan jantung. Jadi memang keduanya kelebihan growth hormone ini adalah kelebihan dari insulin growth factor 1. Selanjutnya kita akan membahas yang kekurangan GH. Untuk yang kekurangan growth hormone itu nama istilahnya dwarfisme yang didefinisikan sebagai orang dewasa yang tingginya kurang dari 4 kaki 11 inch atau 147 cm, di mana ciri-cirinya biasanya proporsi badannya masih proporsional, akan tetapi kematangan fisiknya yang terlambat dan disertai juga keterlambatan pertumbuhan tulang, peningkatan lemak pada pinggang, terlambat perkembangan gigi, dan pubertas yang terlambat. Kalau kita lihat contohnya seperti ini bentuknya. Ini untuk kekurangan growth hormone pada dwarfisme. Kalau yang tadi ada akromegali ini, sedangkan yang gigantisme contohnya seperti ini. Kemudian ada dwarfisme dan kretinisme. Memang sama-sama keduanya adalah keterlambatan atau kekurangan faktor pertumbuhan atau hormon pertumbuhan. Akan tetapi penyebabnya berbeda. Kalau dwarfisme penyebabnya adalah hipopituitarisme, sedangkan kretinisme penyebabnya adalah hipotiroidisme. Jadi kalau dwarfisme karena penurunan growth hormone, kretinisme karena penurunan kadar T4 dan T3 di dalam darah. Dan bagian tubuhnya kalau dwarfisme tadi masih proporsional, akan tetapi kretinisme perawakannya pendek, tidak proporsional,
ekspresi datar dan ugly look. Jadi terlihat seperti, mohon maaf, idiot. Jadi terlihatnya seperti ugly look. Nah, kemudian untuk dwarfisme, mentalnya masih normal. Kita tes IQ masih bagus. Akan tetapi pada kretinisme terjadi retardasi mental di mana IQ-nya rendah. Dan di dwarfisme ini ada sexual infantilism dan masih fertil, sedangkan kretinisme infertil. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai pemantauan anak. Sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu berapa lama sih, dan tiap berapa bulan sekali. Jadi pemantauan dilakukan secara reguler, teratur, dan kontinu, terus-menerus sesuai dengan jadwal. Dimana yang pertama aturannya usia lahir sampai 12 bulan itu dilakukan setiap 1 bulan. Sedangkan untuk usia 12 bulan sampai 3 tahun maka dilakukan setiap 3 bulan. Untuk yang usia 3 tahun sampai 6 tahun maka dilakukan setiap 6 bulan. Dan usia 6 tahun sampai 18 tahun dilakukan setiap 1 tahun. Nah, untuk pemantauan tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada gross, fine, speech, dan personal sosial. Jadi maksudnya gross itu apa sih, gross dan fine? Jadi gross dan fine ini adalah terkait dengan motoriknya. Motoriknya kasar atau motorik halus. Itu yang harus kita periksa. Kalau motorik kasar itu namanya gross motorik. Nah, gross motorik ini biasanya dapat dilihat di tabel sebelah ini. Untuk 0 sampai 3 bulan itu biasanya sudah dapat mengangkat kepala 45 derajat. Untuk yang 3 sampai 6 bulan berbalik dari tengkurap, kemudian angkat kepala bisa mencapai 90 derajat. Usia 6 sampai 9 bulan duduk ya, dimana duduknya tidak berpegangan atau bahkan juga bisa merangkak. Untuk 9 sampai 12 bulan sudah mau berdiri, 12 sampai 18 bulan berdiri tanpa pegangan. Nah, biasanya usia 12 sampai 18 bulan ini sudah bisa berdiri tanpa pegangan. Kemudian selanjutnya dapat dilihat juga biasanya di gross ini berlari tanpa jatuh. Kemudian pada usia 2 tahun sampai 36 bulan itu bisa jalan menaiki tangga. Dan untuk yang terakhir 48 sampai 60 bulan itu dapat berdiri satu kaki selama 6 detik. Kemudian menari-nari. Kita dapat lakukan pemeriksaan ini pada anak yang di usia kurang dari 5 tahun. Nah, kemudian fine yaitu motorik halus, seperti maksudnya menatap wajah pada 0 sampai 3 bulan. Kemudian meraih benda. Kemudian 6 sampai 9 bulan dapat meraup benda kecil. Selanjutnya untuk 12 sampai 18 lebih advance lagi seperti menumpuk 3 kubus. Selanjutnya untuk yang 24 sampai 36 bulan, coret-coret pada kertas. Jadi memang suatu kegiatan yang positif yang bisa kita nilai pada usia anak 24 sampai 36 bulan, yaitu coret-coret pada kertas. Dan semakin bertambah usianya dapat menggambar garis lurus, dan pada usia 48 sampai 60 bulan dapat menggambar X. Dan selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas suatu penyakit atau gangguan yang disebut Global Developmental Delay. Maksudnya GDD itu apa? GDD adalah didefinisikan sebagai bukti adanya keterlambatan yang bermakna pada 2 atau lebih dari domain perkembangan, di mana domain perkembangannya itu terdiri dari tadi 4 yang sudah saya sampaikan, di mana motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara atau speech, kemudian personal sosialnya. Dan biasanya ada tambahan juga berupa activities of daily living dan cognition. Nah, kalau ada saja 2, maka sudah dikatakan mengalami GDD atau Global Developmental Delay. Bagaimana cara kita memeriksanya? Pemeriksaannya itu melalui screening perkembangan. Ya, screening ini dilakukan didahului dengan ada kuesioner pra-screening yang disebut KPSP. Artinya kuesioner pra-screening perkembangan berisi 10 pertanyaan untuk setiap kelompok umur yang ditanyakan kepada orang tua oleh para medis atau dokter.
Kemudian yang kedua, kalau pra-screening sudah dilakukan, lanjut ke screening jika hasil pra-screening meragukan, yaitu biasanya pemeriksaan Denver 2 mempunyai kepekaan yang cukup baik kalau untuk Denver 2 ini, dan biasanya dilakukan untuk mendeteksi gangguan gerak kasar, gerak halus, berbahasa, dan personal sosial. Selain itu, secara tidak langsung dapat mendeteksi gangguan penglihatan, koordinasi, kematangan, kemudian pendengaran, pemahaman, komunikasi verbal, nonverbal, pemecahan masalah, dan kemandirian. Namun kurang peka untuk mendeteksi adanya gangguan emosional. Nah, yang terakhir adalah CAT. Biasanya CAT itu termasuk dalam pra-screening juga selain KPSP, yaitu Checklist for Autism in Toddlers. Adalah salah satu alat screening untuk deteksi dini gangguan spektrum autistik anak umur 18 bulan hingga 3 tahun. Nah, ini adalah jenis-jenis pemeriksaan screening untuk deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang pada anak, di mana kita lihat biasanya KPSP sudah dapat dimulai dilakukan pada pasien atau pada anak usia 3 bulan. Kemudian untuk CAT dapat dilakukan mulai sekitar 18 bulan. Untuk pemeriksaan yang lain dapat dilihat sendiri, ini ada TDL, TDD. TDL adalah tes daya lihat, TDD tes daya dengar. Ini terkait dengan waktunya. Baiklah, jika mengalami gangguan, maka ada beberapa gangguan tumbuh kembang pada anak yang beberapa kali memang kadang keluar di soal UKM PPD. Yang pertama akan kita bahas adalah autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif sebelum usia 3 tahun. Nah, biasanya tidak jelas ada perkembangan normal sebelumnya. Tapi bila ada, kelainan perkembangan sudah menjadi jelas sebelum usia 3 tahun. Di mana cirinya ada hendaya kualitatif dalam interaksi sosial yang harus kita garis bawahi, yang timbal balik. Jadi gangguan interaksi sosialnya itu timbal balik atau reciprocal social interaction, di mana dapat ditandai dengan kurang respon terhadap emosi orang lain, kurang modulasi terhadap perilaku dalam konteks sosial, buruk dalam isyarat sosial, dan kurang respon timbal balik sosio-emosional. Yang kedua, cirinya adalah hendaya kualitatif dalam komunikasi. Kalau tadi interaksinya terkait emosi, kemudian yang kedua adalah komunikasi, di mana adanya kurang keterampilan dalam berbahasa kalau autisme, dan kurang dalam permainan imajinatif dan imitasi sosial. Selanjutnya ada kurang interaksi timbal balik dalam percakapan baik verbal maupun nonverbal, dan hendaya dalam variasi irama atau penekanan sebagai modulasi dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah pola perilaku, minat, dan kegiatan yang terbatas dan berulang-ulang dan stereotipik. Jadi contohnya bersikap kaku dan rutin dalam kehidupan sehari-hari. Kelekatan terhadap benda yang aneh, khususnya benda yang tidak lunak. Dan stereotipik terhadap minat maupun motorik. Serta ditandai dengan penolakan terhadap perubahan dari rutinitas. Jadi selalu berulang-ulang kegiatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah semua tingkatan IQ dapat ditemukan, namun 3/4 kasus dalam retardasi mental. Selanjutnya adalah kelainan yang disebut Rett syndrome. Jadi Rett syndrome itu adalah suatu gangguan tumbuh kembang yang biasanya terjadi pada usia 7-24 bulan, di mana cirinya pola perkembangan awal tampak normal atau mendekati normal. Diikuti kemudian kehilangan sebagian atau seluruh keterampilan tangan dan berbicara yang telah didapat, bersamaan dengan kemunduran atau perlambatan pertumbuhan kepala, progressive motor deterioration. Sehingga jadi kuncinya adalah awalnya terlihat normal, tapi kemudian diikuti kehilangan sebagian atau seluruh keterampilan tangan dan berbicara yang awalnya itu terlihat normal, yang sudah didapat sebelumnya. Jadi gejalanya adalah hilang kemampuan gerakan tangan yang bertujuan dan keterampilan manipulatif dari motorik halus yang telah terlatih. Jadi hilang. Sebelumnya dia bisa punya motorik halus yang baik, akan tetapi kemudian seiring berkembangnya atau bertambahnya waktu itu hilang. Itu yang disebut Rett syndrome. Kehilangan sebagian atau seluruh perkembangan bahasa juga,
dan hambatan dalam mengunyah makanan dengan baik, kehilangan ikatan sosial, berdiri dan berjalan cenderung melebar, koordinasi gerak tubuhnya juga agak sedikit buruk, serta biasanya mengalami skoliosis. Selanjutnya yang terakhir adalah dapat timbul spastisitas dan rigiditas, dan tidak jarang dapat mengalami serangan epileptik yang mendadak, di mana onsetnya sebelum 8 tahun. Bagaimana dengan kelainan lainnya selain autism dan Rett syndrome? Ada yang disebut sindrom Asperger. Jadi sindrom Asperger itu diagnosisnya dapat ditentukan dengan kombinasi. Yang pertama, tidak ada hambatan atau keterlambatan umum dalam berbahasa atau kognitif. Jadi sebenarnya berbahasa dan kognitifnya baik. Secara klinis memang jelas seperti pada autism. Akan tetapi yang kedua, ada defisiensi kualitatif dalam fungsi interaksi sosial yang timbal balik. Jadi ada gangguan terkait fungsi interaksi sosialnya. Dan adanya pola perilaku, perhatian, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Memang seperti autism, akan tetapi diagnosisnya ini ditentukan dengan kombinasi 3 tadi yang penting. Mungkin ada masalah dengan komunikasi seperti pada autisme, tapi adanya keterlambatan bahasa yang jelas akan menyingkirkan diagnosis ini. Karena biasanya pada autism disertai dengan gangguan bahasa. Selanjutnya yang terakhir adalah ADHD. ADHD itu adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Jadi berkurangnya perhatian dan aktivitas yang berlebihan. Ditandai dengan berkurangnya perhatian seperti sering beralih dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, tidak adanya derajat gangguan sensorik atau perseptual yang tidak biasa. Yang kedua adalah hiperaktivitas. Jadi selain berkurangnya perhatian, harus ada yang kedua juga, hiperaktif. Kegelisahan yang berlebihan bila dibandingkan dengan anak seusianya dan IQ yang sama. Kemudian selanjutnya adalah gambaran penyerta, yaitu seperti kecerobohan dalam hubungan sosial, sembrono dalam situasi yang berbahaya, kemudian impuls, ya, melanggar tata tertib sosial, maksudnya impulsif, ya. Selanjutnya adalah sering terjadi gangguan serta kekacauan motorik, di mana butir-butir diagnostik ADHD itu ada pada F90. Untuk selanjutnya adalah pubertas prekoksia dan delayed puberty. Jadi untuk anak yang sudah lanjut ke mendekati remaja, teman-teman, itu juga ada kadang mengalami gangguan-gangguan. Jadi kita harus familiar juga dengan beberapa istilah ini seperti pubertas precox dan delayed puberty. Jadi jangan sampai nanti keluar di soal UKM PPD kita tidak tahu artinya atau bingung. Nah, jadi apa sih pubertas precox itu? Jadi pubertas precox itu definisinya adalah timbulnya tanda-tanda perkembangan seksual sekunder pada usia kurang dari 8 tahun untuk anak perempuan, dan untuk anak laki-laki itu kurang dari 9 tahun. Itu ada tanda perkembangan seksual sekunder. Jadi lebih cepat, lebih dini pubertasnya. Terdapat 2 jenis, pubertas precox yang sentral dan juga perifer. Yang itu kalau yang sentral, jadi pubertasnya bergantung pada gonadotropin releasing hormone GnRH, sedangkan yang precox perifer tidak bergantung pada GnRH. Yang kedua adalah delayed puberty. Jadi kalau tadi terlalu cepat precox, ya, kalau yang sekarang ini adalah terlambat justru pubertasnya. Merupakan suatu kondisi di mana pertumbuhan kelamin sekunder anak terlambat atau tidak ada sama sekali bahkan. Batasan usia anak laki-laki dikatakan delay, yaitu usianya di atas 14 tahun, dan anak perempuan pada usia di atas 12 tahun. Penyebab terjadinya delay puberty ini digolongkan menjadi hipogonadisme primer dan sekunder. Baiklah, pembahasan untuk pertumbuhan yang dominannya pertumbuhan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak kami cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk melakukan latihan soal setelah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.